Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22 Aksi Mesra David dan Ayara di mobil. Hus, nanti kedengaran sama orangnya, kita jadi nyebur loh. Celetuk Ayara. Udah kedengaran kali, sekalian berenang aja, gerutu Meli, ikut menata makanan di atas nampangnya. Hehehe, Ayara dan Sylvie terkekeh mendengarnya. Mas, ucap Ayara pada pelayan yang melintas di dekatnya. Iya Nona, ada yang bisa dibantu? Tanya sang pelayan. Tolong bawakan minum ini di meja yang ada di sebelah sana. Ucapnya menunjuk meja di mana David dan teman-temannya duduk. Baik Nona, ucapnya meraih nampangnya dan melangkah pergi. Mereka kembali ke tempat duduk semula dengan membawa nampang masing-masing di tangannya. Sebenarnya bisa saja menyuruh para pelayan yang disediakan. Tapi mereka lebih memilih membawanya sendiri. Ayara duduk di samping David, Meli di samping Damian. Sylvie memilih bergabung dengan para laki-laki tampan daripada jadi obat nyamuk. Ayara mulai menyuap makanannya. Dan suapan kedua dia berikan pada David dan itu semua tidak luput dari pandangan Mami Shirley dan Tante Maya. Dasar emak-emak kepo, lihat deh, Mei, mereka so sweet sekali. Ucap Mami Shirley. Iya sir, aku tidak ngangka anak nakal yang kaku itu, bisa juga perilaku manis kayak gitu. Ucap Maya, masih setia menatap ke arah Ayara dan David. Udah, kalian tidak usah ganggu mereka. Sahut Papi Yuda, kan kita hanya intip. Ucap Mommy Shirley dengan cemberut. Kalau pengen, sini aku suapin juga. Ucap Papi Yuda dengan tersenyum. Membuat Mami Shirley jadi memutar bola matanya. Pelan-pelan makannya, ucap David, dia mengusap ujung bibir Ayara yang belepotan dengan jempolnya. Ayara hanya tersenyum sambil mengangguk, membuat David mengacak-acak rambutnya sambil tersenyum. Meli dan Damian yang ada di hadapan mereka, curi-curi pandang ke arah pasangan bucin itu. Kak Jack, pasti udah terbiasa melihat pemandangan fenomenal seperti di belakang, ucap Sylvie di sela-sela kunyahannya. Dia melihat David dan Ayara yang sedang suap-suapan. Jack menoleh karena kebetulan Jack membelakangi mereka. Berbeda dengan Sylvie yang berhadapan langsung dengan David dan Ayara. Itu mah masih wajar-wajar aja. Lah kadang mereka berbuat lebih, di mana jiwa jombloku ini meronta-ronta. Dan tidak malunya mereka, udah ditegur, malah semakin membuatku jadi terbakar abis. Ya namanya juga obat nyamuk, pasti akan terbakar abis, ucap Jack. Hahaha, tawa Rico, Nico dan Sylvie. Kak Jack menjelma aja menjadi raket nyamuk. Nanti nyamuknya pada nempel tuh, dan Kak Jack tidak bakalan lagi abis terbakar. Tambah Sylvie di sela-sela tawanya. Kalau jadi raket nyamuk, nanti aku hangus kepanasan. Ucap Jack. Iya juga sih,
mendingan Kak Jack jadi es aja. Kalau Kak Jack meleleh, nyamuknya akan hinggap dan bertelur di sana. Ucap Sylvie, masih terkekeh, begitupun dengan yang lain. Nyamuknya makin banyak dong, sahut Jack, meneguk minumnya. Supaya pasangan fenomenalnya digigit nyamuk, aku yakin mereka tidak akan merasa gatal setelah digigit. Karena mereka sudah merasakan yang namanya manisnya jatuh cinta, jatuh ke lantai, mereka baru merasa puyeng. Ucap Sylvie terkekeh, hehehehe. Ketiga laki-laki itu ikut terkekeh. Semua orang histeris dan berhamburan mendengar suara tembakan yang menggema di dalam ballroom hotel. Mami Shirley dan Tante Maya diamankan oleh pengawal mereka. Tapi Tante Maya malah mencari-cari di mana Sylvie berada. Dan pengawal memberi pengertian kalau teman mereka yang lain akan mencarinya. Papi Yuda dan Om Hans menyusul para istri ketika melihat lawan David masih bisa diatasi. Karena memang hanya pengawal saja, bukan tuannya yang datang langsung. Ayara berlari bersembunyi di balik pilar hotel. Dia merobek gaunnya dan memotongnya hingga batas pusar. Karena memang dia selalu siap sedia menggunakan celana pendek ketika berpergian dengan gaun. Di kedua sisi pahanya terdapat Ayara meraih yang dia selipkan di pahanya. Dia memegangi dengan kedua tangannya. Bola matanya berputar ke segala arah untuk melihat gerak-gerik lawannya. Melly melakukan hal yang sama dengan Ayara, dia sekarang bersembunyi di balik tembok. Dia merobek bajunya sebatas pinggang, dan meraihnya yang ada di kedua sisi pahanya. Mata David celingak-celinguk mencari sosok Ayara. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Ayara mulai beraksi. Sebelum melangkah dia membuka hak dari high heels-nya. David menoleh ketika melihat lawannya terkena belati. Karena dia yakin sosok itu yang dia cari sejak tadi. David tersenyum melihat Ayara sambil geleng-geleng kepala melihat penampilannya. Rico dan Nico melihat ke arah Ayara dan melongo melihat Ayara. Ternyata gadis cerewet itu yang selama ini menjelma menjadi gadis mafia ketika mereka sedang bertarung. Rico dan Nico menoleh lagi ke lain arah. Ketika mendengar suara belatih yang melayang dan menancap mulus di bahu para lawannya. Dia melongo kedua kalinya melihat Melly yang sama persis sama Ayara. Ada seseorang yang sudah terkapar di lantai tapi kepalanya masih mendongak. Tangannya meraba-raba mencari p***nya. Tapi Ayara melihatnya. Ayara baru menarik pelatuknya, ternyata ada seseorang yang menembaknya duluan. Ayara mendongak melihat ke arah sumber tembakan. Ternyata Sylvie. Ayara tersenyum melihatnya dan Sylvie membalas tersenyum lalu mengangguk. Sylvie, gumam David. Ketika melihat Sylvie bergaya sama persis dengan Ayara. Dan dia juga melihat Sylvie menembak dengan lihai. David berpikir di mana anak itu belajar. Selama ini dia selalu mengajaknya untuk belajar bela diri dan menembak, tapi dia selalu menolak. Tapi apa ini sekarang dia sudah seperti gadis mafia? Hanya satu kemungkinan, mungkin dia belajar dari Ayara.
Setelah beberapa menit bertarung, akhirnya lawan mereka berhasil dilumpuhkan. Karena menurut mereka ini memang hanya tikus kecil yang dikirim oleh tuannya. Yang tidak sebanding dengan kekuatan David dengan sahabatnya. Apalagi sekarang ditambah Ayara beserta sahabatnya juga. Jack berhasil menyisahkan satu orang lawannya yang masih hidup. Meskipun tangan dan bahunya sudah terkena tembak. Dia memegangi kedua tangannya ke belakang. David dan yang lain mendekat ke arah Jack. Katakan, apa yang ingin kamu katakan? Ucap Jack dengan nada datarnya. Kita hanya disuruh tuan. Ucapnya terbata. Kita semua juga tahu, tapi siapa tuanmu? Tanya Rico. David hanya bersedekap dada. Tuan Ra. Teriaknya, belum sempat dia menyelesaikan ucapannya. Jack sudah menembaknya dengan bertubi-tubi. Ayara, Melly beserta Sylvie berjalan ke arah mereka. David dan yang lain menoleh ke arah mereka semua. Rico dan yang lain bertepuk tangan ketika Ayara sudah bergabung dengan mereka. Kalian hebat, tapi kenapa bayi gede ini juga bisa seperti kalian? Tanya Nico. Mereka sudah cukup akrab dengan Sylvie dan biasanya mereka memanggilnya bayi gede. Karena Sylvie dari dulu suka merengek-rengek sama David atau Jack. Bahkan mereka bertiga pun kadang jadi sasaran. Hanya akhir-akhir ini mereka jarang bertemu lagi. Baru malam ini mereka bertemu lagi dan Sylvie sudah banyak berubah. Apalagi saat ini, bukan lagi Sylvie yang mereka kenal. Kak Nico pasti heran ya, sama aku juga heran, ucapnya dengan senyum tengilnya. Kalau kamu heran, berarti kamu tadi hanya kemasukan penunggu pohon besar yang ada di samping hotel. Ucap Rico, enak aja, seharusnya kalian bangga sebagai kakakku, karena aku hebat. Ucapnya membanggakan diri. Iya deh, kamu hebat, kami hanya merasa tidak menyangka gitu. Kamu kan hanya gadis manja, kok bisa seperti gadis mafia? Ucap Jack. Ini semua berkat Kak Ayara. Aku mau belajar ini semua karena aku termotivasi dari Kak Ayara. Walaupun dia seorang wanita, tapi dia itu kuat dan tangguh. Yang paling membuatku takjub itu. Cover Kak Ayara itu kan tidak menunjukkan kalau dia itu gadis mafia. Dia seperti para gadis pada umumnya yang terlihat lemah. Ucap Sylvie menjeda ucapannya. Kalian pasti tidak tahu. Kalau Kak Ayara itu mempunyai markas dan dia ketuanya dan yang lebih mengejutkan lagi. Anggotanya semua perempuan dan aku berlatih di sana selama 1 bulan. Sampai sekarang aku masih sering ke sana, ucap Sylvie sedikit berbisik takut Ayara mendengarnya. Tapi orang yang lagi mereka bicarakan lagi asyik berduaan. Apa kamu selalu seperti ini, jika keluar? Tanya David pada Ayara. Mereka saat ini saling berhadapan. David merangkul kedua sisi pinggang Ayara. Sedangkan Ayara memegangi pinggang David sambil mendongak ke arahnya. Iya, ini semua kan bentuk perlindungan diri. Ucapnya tersenyum manis.
Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Ucap David membelai wajah Ayara. Aku tidak menyembunyikan apa-apa, hanya saja bos belum mengetahui semua tentangku. Ucapnya menatap mata David. Apa bos menyesal? Tanyanya lagi. Aku menerima kamu apa adanya dan mencintaimu bukan karena ada apanya. Aku tidak akan memaksamu untuk bercerita semua tentangmu. Ucapnya tersenyum manis. Aku sebenarnya putri seorang mafia, makanya Dedi selalu menyembunyikan identitasku. Aku janji ketika Dedi dan Momi datang ke kota ini, aku akan mengenalkannya padamu. Ucap Ayara. David tersenyum mendengar ucapan Ayara. Dia sudah menduga kalau Ayara pasti anak seseorang yang berkuasa dan berpengaruh. Karena tidak mungkin hanya orang biasa yang menyembunyikan identitasnya. Queen, aku mencintaimu dan menyayangimu. Aku tidak peduli latar belakangmu dan kamu juga tahu kalau aku ini sama sepertimu. Ucap David, dia mengelus-elus bibir Ayara, dia ingin sekali mencicipinya. Meskipun aku gadis aneh dan sinting. Ucap Ayara tersenyum jahil. Dasar rubah kecil nakal. Ucap David ikut tersenyum. Dia menyentil hidung Ayara dengan sayang. Tidak tahu aja mereka. Saat ini mereka jadi bahan tontonan para sahabatnya. Bahkan kedua orang tua David beserta kedua orang tua Sylvie sudah ada di sana. Kalau lagi kasmaran mah, dunia terasa hanya milik berdua. David memegangi wajah Ayara dan mulai mengikis jarah di antara mereka. Dia langsung mendaratkan bibirnya di bibir Ayara, membuat Ayara melototkan matanya. David mulai mencari celah untuk mengakses bagian dalam bibir Ayara. Ayara mendorong tubuh David ketika tersadar saat ini mereka menjadi bahan tontonan. Hehehehe, Jack dan yang lain tertawa. Sid, kesal David karena terganggu oleh mereka. David menarik lengan Ayara dan membawanya keluar dari ballroom hotel. Hahaha. Yang lain malah menertawakan mereka. Gelas kaca melayang di udara dan mendarat dengan sempurna di lantai keramik. Membuatnya pecah berkeping-keping. AKGG. Teriak seseorang yang ada di dalam ruangan itu. Dia marah dan emosi, semua keinginannya tidak sesuai dengan kenyataan. Kali ini kalian masih selamat, tapi tidak untuk yang akan mendatang. Aku sendiri yang akan turun tangan mendatangimu. Ucapnya mengepalkan kedua tangannya. Kurelakan dia demi kamu, tapi kamu malah menyakitinya. Dan dia memilih pergi daripada berpaling ke aku, karena dia tidak ingin menyakiti perasaanmu. Tapi kamu tidak pernah menjaga perasaannya, Tuan. Ucap asistennya baru masuk ke ruangan. Siapkan dengan matang, mulai dari anggota dan persenjataan kita. Saat semuanya siap, kita serang langsung markasnya. Aku sendiri yang akan mengawal kalian. Ucapnya tersenyum Smith. Baik Tuan, ucap asistennya. Tuan, sepertinya sekarang dia sudah memiliki kekasih lagi dan itu sekretarisnya sendiri.
ucap asistennya memberitahu. Bagus, aku mempunyai ide, bisiknya pada asistennya. Kamu awasi saja dulu, nanti kalau mereka lengah, baru kalian bergerak. Ucapnya lagi, dengan tersenyum licik. Baik Tuan, jawab asistennya. Kamu boleh keluar, ucapnya dengan mengibaskan telapak tangannya. Asistennya melangkah keluar dari ruangan. Di tempat yang berbeda, di suatu ruangan terdapat satu pasangan yang sedang berciuman panas. Di mana laki-laki yang sedang duduk di kursi kebesarannya, dan wanitanya duduk di pangkuannya menghadap ke arahnya. Kamu tahu, sayang, anak bodoh itu udah mulai beraksi menghancurkan David, meskipun selalu gagal. Tapi aku yakin, suatu saat nanti, dia pasti bisa mengalahkan David. Ucapnya ketika tautan bibir mereka terlepas, dia mengusap-usap bahu sang kekasih. Kamu senang dengan ini semua, ucapnya dengan senyum cerah, dia mengelus-elus dada kekasihnya. Sangat-sangat senang, kalau memang belum bisa melihat dia musnah. Setidaknya aku bisa melihatnya hidup dengan tidak tenang. Ucapnya tersenyum licik. Kita lanjut di sini atau di sofa sayang? Ucapnya mengelus-elus paha wanitanya. Di mana aja, asalkan bersamamu. Bisiknya dengan nada manja, membuat kekasihnya sudah tidak bisa lagi menahan untuk tidak melahapnya. Ayara dan David sudah berada di dalam mobil dan David sudah mulai melajukan mobilnya. Mereka meninggalkan Jack yang selalu setia menemani mereka. Sungguh malam nasibmu, Jack. Bos, kenapa kita meninggalkan Kak Jack? Lagian di sana ada Mami dan Papi Bos, ada juga Tante dan Om. Kenapa kita tidak samperin mereka dulu? Setidaknya kita pamit ke mereka, dan memberitahu Kak Jack. Kalau kita pulang duluan, ya aku tahu kamu punya banyak pengawal yang bisa mengantarnya pulang. Tapi kan selama ini dia sudah setia menemani Bos suka dan duka. Bos dan Kak Jack sudah melebihi sepasang kasih. Mana-mana selalu bersama, ucapnya tersenyum jahil. Tapi Bos meninggalkannya begitu saja, nanti dia menangis loh, kan gawat hotelnya kebanjiran. Tambahnya masih dengan senyumnya yang mampu hati David meleleh. Udah bicaranya? Tanya David, melirik Ayara sekilas. Dasar bos kutub, bicaranya dikit, kakunya kebangetan. Idih biciringi, gerutu Ayara, mulutnya komat kamit. Kamu tidak usah mengumpat, ucap David, tersenyum tipis melihat tingkah Ayara. Susah memang kalau dasarnya memang kaku, meski kadang romantis, tapi mesumnya kebangetan. Tambah Ayara, yang masih menggerutu. Oh, ringisnya memegangi jidatnya yang terbentur karena David mengerem mendadak. Kira-kira dong bos, kalau mau berhenti, jidat aku kan yang jadi korban. Ucapnya dengan cemberut. David membuka sabut pengamannya dan mendekat ke arah Ayara. Dia menyingkirkan tangan Ayara yang memegangi jidatnya. David mendaratkan ciumannya di kening Ayara yang terbentur. Kemudian dia mengusapnya dengan pelan.
Kamu tadi bilang apa? Ucap David di depan wajah Ayara. Aku bilang apa ya? Ucap Ayara pura-pura berpikir. Kamu tahu apa itu mesum yang sesungguhnya? Ucap David mengikis jarak di antara mereka. David mendaratkan bibirnya tepat di atas bibir Ayara dan menggigit sedikit bibirnya. Karena Ayara tidak membuka mulutnya. David melumat bibir Ayara dengan pelan. Meskipun ini pengalaman pertama baginya. Bersambung.